dengan harga A misalnya, tak bisa dibayar pada saat itu. Tapi kalau perusahaan langsung bawa tas nih uang, selesai masalah itu. Selama ini yang nego aparat bukan dimediasi melalui pihak kepolisian atau tim lain. Ada timnya dari pihak. Itu tadi dari pihak ITDC ada juga tidak berupaya untuk. Saya tidak ada hubungan sama sana, Mbak. Kalau yang di sini baru saya. Yang di sini. Iya. Saya hanya nonton aja. Bisa negosiasi. Bisa. Maksudnya bisa membuat rencana pertemuan misalnya dengan mereka. Tapi Ganda, kalau misalnya yang tiga ini juga dimasukkan dalam kategori tanah klaim itu gimana? Sehingga kemudian memang itu yang buat ITDC nggak mau bernego. Oh, tetap dipertahankan sama masyarakat. Tetap dipertahankan masyarakat karena dia punya hak yang sudah benar-benar sertifikat. Bukan klaim. Bukan klaim. Kalau tidak salah tahun 94 itu, tapi salah nanti kita ngomongkan. Iya. Sama siapa? Nggak mau untuk apa kita? Iya sudah. Assalamualaikum. Bagus telat. Ini kuasa saya dari Pak Arifin Tommy. Kuasa saya. Ini foto KTP Arifin Tommy. Nah, ini sertifikatnya masih Departemen Dalam Negeri. Ini. Betul. Ditunjukkan sana, ditunjukkan sana. Nah, sampai Dibalik. Balik Anda. Lawan sinar di sana. Gelap dia, gelap. Sebelah sana tutup sini. Lawan sinar dia. Bisa dilawan. Bisa. Bawaan Mas Gede. Nah, semuanya. Tapi soal aja ini itu. Iya. Nama Bapak dulu siapa, Pak? Zabur katanya ketua tim advokasi 3 warga. Betul ya? Tiga warga ya. Ya, 3 warga. Atas nama siapa saja warga itu, Pak? Atas nama Gemala Zuardi tanahnya itu. Terus atas nama Ginalim. Atas nama Arifin Tommy. Iya. Masing-masing mereka ini punya tanah berapa luas, Pak? Kalau Arifin Tommy luasnya 1 hektar 27. 1 hektar 27. Kalau Terus Gemala Zuardi 60 are. 60 are. Kalau Minalim? Kalau Ginalim ya. Ginalim luasnya 60 are. Iya. Tapi sudah dibayar dan diakui 20 are sehingga sisa yang dituntut 40 are. Kalau yang Gemala Zuardi dan Arifin Tommy tadi semua tanahnya belum dibayar atau bagaimana? Belum sama sekali. Semua yang seluas ya, tadi ya. Seluas yang saya sebutkan tadi. Apakah sudah ada proses-proses yang sudah dilalui? Sudah, antara secara ITDC hukum dan kepemilikan sudah. Cuma penyelesaian pembayarannya belum. Posisi tanah ini jadinya saat ini seperti Tanah apa? ingklap. Tanah ingklap. Tanah ingklap. Ya. Berarti apa masalah yang saat ini masih menggelayut ini, Pak, sehingga ini masih tidak selesai juga ini? Pihak ITDC sebenarnya masyarakat kepingin ketemu yang benar-benar ITDC yang bisa membilang iya dan tidak. Artinya kau punya kompetensi untuk menyelesaikan masalah tanah ini. Jangan hanya pasukan-pasukan yang tidak bisa meng-approve. Tentunya orang yang punya kompetensi, punya jabatan tinggi di ITDC itu. Sehingga itu ketemu sama masyarakat, ketemu sama aparat mungkin dari pihak kepolisian. Nah, sudah duduk bareng. Oh iya. Nah, kalau memang seharga sekian ini uang gitu. Jadi itu kesepakatan itu yang belum didapat saat ini. Belum. Ya? Artinya sekarang ini ITDC juga saudaranya ogah. Ogah itu ITDC. Nah, sama dengan yang ini. Nah, kalau yang sebelah ini kan sudah digusur, tapi bukan saya itu. Nah, sehingga saya nonton aja. Saya nonton aja seperti apa pelaksanaannya. Jangan sampai berimbas ke tanah yang saya lindungi. Tanah yang ini Bapak Gemala Zuardi punya. Terus kalau Ginalim di mana lokasi sebelah tanah? selatan. Di selatan sana ya. Iya. Nah, terus kalau Pak Arifin Tommy? Arifin sebelah sini ya, yang ini ya. Iya. Yang ini. Ya. Makasih banyak, Pak. Oke, terima kasih banyak deh. Terima kasih. Kebetulan kami dapat kuasa dari ITDC
untuk menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di ITDC. Ya. Sekaligus juga adalah tim taktis dan teknis Ya. yang dibentuk oleh pemerintah provinsi NTB. Ya. Land clearing itu proses apa sebenarnya Pak? Bisa dijelaskan Jadi ya masyarakat? hari ini itu sebenarnya adalah kegiatan land clearing yang dilakukan oleh kontraktor. Kontraktor sudah mendapatkan kontrak untuk melakukan pembangunan sirkuit. Nah, salah satunya adalah penyiapan lahan, yaitu land clearing. Karena sudah beberapa kali proses ini berjalan dan bahkan pembangunan ini sudah lebih dari 40%, ada beberapa bagian yang memang masih mendapat hambatan dari masyarakat. Nah, hari ini ITDC mengajukan permohonan kepada pihak keamanan untuk melakukan pengamanan proses clearingnya. Oh gitu. Bukan membersihkan masyarakat gitu ya kesannya. Tidak. Itu yang Masyarakat kan nggak perlu diluruskan. dibersihkan. Iya, Jadi iya, yang iya. dibersihkan itu adalah lahan yang akan dibangun konstruksi jalan sirkuitnya. Ini hanya proses pembangunannya saja. Oh gitu. Sejak kapan mulai proses land clearing ini Pak? Hari ini Sampai atau? dengan saat ini tuh sudah mencapai 40% untuk di wilayah. Lebih dari 40% sudah dilakukan clearing. Nah, ada beberapa bagian ya inilah yang diminta bantuan kepada pihak keamanan dan mengenai beberapa hambatan termasuk adanya masyarakat yang mengklaim itu sudah kita lakukan di tim teknis dan taktis. Bahkan untuk 3 objek bidang ini sebenarnya sudah putus pengadilannya di tahun 2017 gugatannya. Ini melibatkan siapa saja jadinya kalau land clearing ini Pak? Kalau land clearing sebenarnya kontraktor saja. Kontraktor saja. Jadi pemerintah provinsi kepentingannya untuk kepastian investasi di NTB ini, maka turut serta untuk memastikan bahwa proyek program strategis nasional ini salah satunya adalah KEK ini Mandalika untuk berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah sama-sama kita tahu rencananya MotoGP akan dilaksanakan di 2021. Kira-kira sampai kapan land clearing ini selesai proses? Kalau land clearing ini adalah bagian dari persiapan saja. Jadi saja, tentu lakukan persiapan sebelum ada proses pembangunan terhadap jalan untuk digunakan sebagai sirkuit MotoGP. Apa sebenarnya alasan kenapa harus meminta bantuan polisi itu? Tentu saja ITDC pemerintah melihat bahwa adanya hambatan-hambatan tadi. Ada masyarakat yang masih merasa memiliki, tentu saja kita hargai. Tetapi sarananya adalah lakukan gugatan. Nah, mengenai pembangunan ini sudah ada kontraknya. Tentu kalau ini terlambat, maka akan mempengaruhi terhadap event besar yang akan dijadwalkan di 2021. Itu saja sebenarnya. Ini Pak Kabid, soal land clearing, polisi telah diminta bantuan. Nah, lalu tindakan apa saja yang dilakukan polisi dalam rangka land clearing di area MotoGP ini Pak? Land clearing ini tidak wujud kita laksanakan, tapi land clearing ini sudah ada kita 2 bulan sebelumnya kita sudah melakukan pendekatan kepada masyarakat. Ini ada tim gabungan dari kepolisian, TNI, dari pihak BPN, kemudian dari unsur pemerintahan dalam migran, pemerintahan kabupaten dan provinsi untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Pendekatan Ya, pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami. Bagi masyarakat yang merasa dirinya masih mengklaim itu tanahnya, tentunya dalam pendekatan itu ada tim verifikasi yang akan membantu masyarakat mengecek apakah ini yang alasan yang mereka klaim itu sebagai hak memiliki tanah tersebut, apakah legal atau resmi atau sudah
atau bukan alas haknya. Oleh karena itu dibandingkan juga punya dari ITDC, dan juga kita meminta bantuan verifikasi dari BPN. Nah, itu kan kita temukan lah, kita rundingkan bersama mediasi antara pihak masyarakat dengan pemerintah maupun pihak ITDC. Jadi kita memediasi. Jadi pihak Polri di sini mediasi salah satunya. Kita memediasi, kita mengayomi masyarakat kita. Kalau memang dia memiliki betul-betul haknya, ya kita mediasi, kita bimbing dia, supaya dia mengajukan gugatan ke pengadilan, gugatan perdata. Kita bimbing masyarakat untuk kita melalui mediasi. Selama proses land clearing ini, apa saja yang tidak boleh dilakukan masyarakat di sekitar lokasi land clearing ini, Pak? Land clearing pada prinsipnya dilaksanakan oleh kontraktor. Kita dari aparat kepolisian ini diminta bantu oleh pihak ITDC untuk melakukan pengamanan. Tentunya para pekerja ini membutuhkan keamanan, kenyamanan pada saat melakukan pekerjaannya yang di atas HPL yang betul-betul milik ITDC. Oleh karena itu Polri melakukan kegiatan pengamanan dalam rangka untuk mensukseskan proyek ini yang betul-betul yang sudah terprogram oleh pemerintah. Jangan sampai proyek ini tetap dari pihak masyarakat juga kita ayomi, kita layani juga dengan mediasi, kita bimbing dia untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Nah, itu salah satu rangkaian semua. Jadi diharapkan land clearing ini berjalan, hak daripada masyarakat juga betul-betul dapat dibuktikan. Iya. Masyarakat baik mungkin yang akan membuktikan bahwa ada haknya di sana yang mungkin belum terselesaikan itu untuk sementara tidak diperbolehkan atau gimana di lahan itu gitu. Kalau land clearing sekarang itu memang HPL milik ITDC asli, memang HPL milik. Kira-kira ada 3 titik. Ini baru permulaan saja land clearing. Nanti akan ada kegiatan lanjutan yang berkaitan dengan itu, ya kita terus memediasi. Mungkin ada masyarakat yang masih ada enklave, itu kan harus terus dimediasi oleh pihak pemerintah dan dari kepolisian, kejaksaan, dan juga kita bimbing dia untuk ke pengadilan supaya dia tuntutannya jelas arahnya, tuntutannya berdasarkan proses hukum. Iya. Dengan demikian untuk sementara masyarakat sebaiknya jangan ke lokasi lah ya, ke lahan itu gitu. Karena bisa menghambat. Ya, kita harapkan ada demikian. harapan seperti itu juga. Kita harapkan juga supaya pekerjaan. Kalau ini yang land clearing ini akan hanya baru 3 titik yang betul-betul HPL milik ITDC. Tadi saya lihat pasukannya banyak juga itu. Ya, kita namanya pengamanan jangan underestimate, kita harus overestimate. Pengamanan itu prinsipnya begitu, memang demikian, supaya memang betul-betul terjamin masyarakat juga terayomi. Iya, itu bukan untuk mengancam warga juga. Oh, tidak ada pengancaman. Kita semua melayani dengan baik. Kita kan lihat sendiri bagaimana polisi di lapangan tetap berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, ya tetap bersapa dan sebagainya. Sejauh ini proses land clearing ini bagaimana berjalan? Alhamdulillah berjalan lancar saat ini, dan juga masyarakat juga yang melihat juga menyaksikan dengan baik para pekerja proyek melaksanakan kegiatannya. Alhamdulillah berjalan Tadi lancar. terlihat juga beberapa warga di sana. Ya, terlihat. Kita juga memahami masyarakat ingin melihat, menonton, tapi jangan mengganggu kegiatan. Boleh-boleh saja kalau ingin. Ya, tapi jangan sampai mengganggu. Terima kasih banyak Pak Ya. Kabid. Makanya dia kan